Smart Business. Viralitas itu sebuah istilah yang sampai dengan saat ini masih erat dekat dengan telinga kita gitu ya. Mungkin viralitas ini juga bisa dikaitkan dengan FOMO, fear of missing out. Jadi kalau udah viral, nggak mau ketinggalan, terlibat di dalamnya. Tetapi ternyata ada loh viral yang tidak menghasilkan. Nah, gimana caranya kok kita bisa tahu dan mengindikasikan bahwa viral itu tidak menghasilkan? Konon kabarnya ada viral yang terstruktur. Anda pengen tahu nggak rahasianya? Yuk kita bahas yuk di podcast Smart Business bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Kita kapan viral ya? Nah itu dia. Ngomongin kontroversi udah pasti viral. Oh iya, zaman sekarang tuh ngomongin sesuatu hal yang negatif, yang menyudutkan, yes. Mengundang kontra, itu pasti viral. Pasti viral. Itu menghasilkan Mas? Iya, menghasilkannya betul. Hukuman. Tapi gimana caranya agar viral itu identik menghasilkan dulu lah? Iya, jadi kan sekarang ini memang karena sosmed memang lagi eranya gitu ya. Jadi semua brand itu kita berharap brandnya menjadi viral. Kalau viral dikenal sama orang, kemudian jualannya tinggi lah, basisnya gitu. Tapi kemudian sedikit dari brand yang menyiapkan viral secara terstruktur nih. Tapi kena jebakan viral doang, artinya gini, toto viral ya, toto banyak yang ngomongin ya. Tapi kok nggak ada yang apa? Kok hasilnya nggak ada nih? Jualannya nggak ada nih? Ya iyalah karena kita nggak bikin. Karena kan sebetulnya bedanya apa sih viral terstruktur apa enggak? Viral terstruktur itu viral yang kita siapin konsepnya. Ketika itu meledak, KPI-nya udah jelas, indikatornya udah jelas, yaitu sales-nya naik. Itu namanya viral yang terstruktur. Tapi kalau enggak, kalau kita kena jebakan itu seperti yang sekarang nih, misalnya ada salah satu partai yang kemudian viral karena lagunya gitu ya. Gue menyebut ntar dia agak dia nggak bayar ke kita soalnya. Kalau bayar kita viralkan gitu ya. Kita viralkan. Nah itu kan kemudian karena dia viral di mana di TikTok gitu ya. Terus kemudian dia bikin iklannya tuh, dipakai kemana-mana gitu. Pertanyaan saya, terus orang pada suka dengan partai itu nggak? Belum tentu. Itu salah satu contoh viral. Yang kedua, kalau viral terstruktur itu target marketnya sama. Target marketnya memang sesuai dengan target market brand kita. Jelas. Karena viral itu banyak jenisnya tuh. Ada viral yang mikro, ada viral yang makro, ada viral yang memang yang seperti kita kenal. Banyak brand yang kemudian dia duitnya banyak, bikin iklan di TV, kemudian anak-anak pada ngikutin. Ini contoh politik lagi nih, mumpung lagi tahun politik gitu ya. Ada salah satu partai politik yang belanja iklannya paling gede, terus Mars-nya itu sampai anak kecil juga pada ngomongin tuh. Tahu. Sambil jalan tuh, dia anak kecil tuh sambil nyanyi gitu. Pertanyaannya, banyak nggak orang milih partai itu? Belum tentu. Karena yang nyanyiin anak kecil. Target market partai 17 tahun ke atas gitu. Yes. Tapi kalau yang berdengung adalah orang-orang dewasa gitu ya, nah itu targetnya ke sana. Nah itu viral yang terstruktur. Jadi memang kita harus mulai dari sekarang nih, jangan sampai kena jebakan viral. Kesannya viral doang, mau kemana-mana gitu, tapi pas kita lihat hasilnya nggak ada buat penjualan. Oke, sebentar. Saya berpikir gini loh Mas, kalau ketika kita membuat viral yang terstruktur, itu kan berarti kan as a team, kita tahu nih, ini kapan akan viral, kapan akan mendapatkan peak momennya. Yes. Idealnya tuh berapa lama? Apakah sehubungan dengan momentum itu selesai, viralitasnya hilang, atau ya ke depan juga tetap akan viral, walaupun ya 3 bulan, 4 bulan lah viralnya? Banyak sih. Kalau gini, kita bisa rata-rata sekitar 3 bulan lah. Sekitar 3 bulan kita bisa siapin sampai viralnya boom. Tapi pada saat viral boom itu, kita distribusinya udah siap tuh. Jadi produk udah ada di mana-mana. Orang tinggal beli. Basisnya gitu. Tapi ada juga yang viral cuma seminggu, cuma 2 minggu, cuman dia udah buat secara tahunan tuh. Setiap tahun tuh udah ada. Nah itu yang namanya, makanya kita harus terstruktur. Misalnya gini, ada beberapa produk yang dia viral hanya pada saat Lebaran. Dia bikin tuh, karena apa? Karena memang produknya cuma laku pada saat Lebaran. Kayak timun suri dong ya? Iya, ketimun suri, biskuit, Iya, sirup. Itu kan mereka bikin viral tuh. Apa? Sarung. Tapi biasanya yang bikin viral biasanya biskuit tuh. Viralnya keren banget tuh. Bapaknya kemana ya? Kok nggak pernah ada? Gitu. Iya. Kaleng apa? Tahu-tahu isinya rengginang misalnya. Itu kan terstruktur tuh. Kita hanya menemukan menjelang Lebaran karena memang produknya dia
lakunya memang buat suguhan pada saat Lebaran gitu. Betul. Brand Nah, K itu ya. Iya, itu yang namanya viral terstruktur, tapi kita buatin. Nah, kalau kita udah bisa kayak gitu, punya desainnya, punya rencananya, aplikasinya, ya udah akan kelihatan hasilnya akan kayak apa. Tapi gini Mas, kalau kita lihat viral ya, kita bahas dua sisi ya, viral terstruktur dan juga viral tidak terstruktur ya, bahasakan seperti itu ya. Kenapa kok mayoritas yang boomnya gede banget, mega itu malah yang tak terstruktur? Yes. Kenapa bisa begitu? Jadi biasanya gini, kalau yang tidak terstruktur itu basisnya memang sudah bukan melawan alam ya. Dia ngikutin subconscious publik. Oh, oke. Contoh nih, tahu-tahu ada dokter melakukan malpraktek. Wah, itu udah pasti viral. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia itu punya pengalaman buruk terhadap dokter. Paling nggak bayarnya mahal jadi. Iya. Jadi itu kan udah ada. Nah, begitu ada dokter yang malpraktek, wah itu Langsung viralnya kemana-mana. akan karena subconscious orang udah bisa ngikutin subconscious orang tuh gitu. Oke. Itu. Nah, pertanyaannya kan sampai seberapa jauh bisa bertahan viralnya. Kalau dadakan ya misalnya, tahu-tahu brand kita, waduh, jadi dadakan viral tuh. Tahu-tahu, oke, terus kita sebagai brand owner sampai kapan ya bertahan ya? Terus ngefek nggak ya kejualan ya gitu? Kan itu harus dijaga banget. Iya dong. Iya Nah itu makanya kemudian viral tuh memang harus kita siapin dari awal. Berarti ada settingannya. Ada settingannya. Apa yang diperhatikan ketika kita harus men-setting agar sesuatu itu jadi viral? Yang pertama adalah conditioning. Conditioning dulu kira-kira nih, kira-kira apa yang harus dilakukan nih biar orang muncul membicarakan ini. Oke. Jadi kita kondisiin dulu. Kondisiin tergantung ya produknya apa. Yang kedua adalah element of surprise. Nah, ini yang akan susah maksudnya yang harus di trial di viral nih karena element of surprise itu yang membuat orang terkejut, kemudian dia ingin menyiarkan ke yang lain, ingin mewartakan ke yang lain gitu. Nah, terus kemudian jadi gulungan yang gede. Itu yang namanya element of surprise tuh. Nah, kita harus siapin itu dulu kondisinya berapa lama, element of surprise-nya apa, baru kita bikin boom, kejadiannya apa. Habis itu yang namanya kita maintain nih. Cocktailnya biar ada long tail effect-nya lah. Efeknya biar panjang nih. Efeknya yang panjang tuh bukan hanya sekedar viral terus, tapi lagi-lagi orang jadi suka produk kita, orang jadi mencoba dan lain sebagainya. Oke. Ini nggak berlaku hanya untuk produk-produk yang sudah besar saja atau? Enggak, banyak produk baru. Sekarang tuh ada salah satu pengharum ruangan yang kemudian dia viral, padahal dia bukan market leader gitu ya. Tapi dia terkenal dengan satu produknya yang namanya teh kraton kalau nggak salah. Wah, itu viral banget tuh. Gara-garanya dia pakai micro influencer ibu-ibu gitu yang gila ini baunya enak banget nih, baunya enak banget nih. Baunya siapa? Parfumnya itu, aromanya. Aroma parfumnya. Aroma parfumnya banget. Itu kalau nggak salah teh kraton itu salah satu contoh produk yang viral. Tapi kalau viral yang lebih keren lagi, yang pertempuran antara Indomie dan Mie Gaga. Oh, yang menang mie sedap. Terus yang menang mie sudah. Kan gitu kan. Wah, Mie Gaga nih dulu sebetulnya yang punya ide Indomie diambil sama Salim gitu. Terus kemudian pembicaranya banyak gitu. Kalau itu by struktur, nanti Mie Gaga udah nyiapin di bawah. Orang jadi, oh ternyata Mie Gaga lebih enak ya gitu. Oke. Atau apa tuh sambal belibis. Terus kemudian ada sambal lain yang iya dulu sebetulnya kita adalah sambal belibis nih. Kita yang punya resep asli itu udah. Buat viral kayak gitu juga bisa. Oke. Bahkan hal itu tuh sering dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan atensi dari pelanggan gitu ya. Kan nggak awet ya Mas begitu ya? Tergantung ngelolanya. Itu tadi, makanya kalau viral itu kita harus bikin terstruktur. Kalau memang nggak awet, kita harus siapin viral yang lain. Oh gitu. Contoh, misalnya ada salah seorang artis gitu yang dia setiap bulan tuh bikin ide baru tuh. Alis menggelegar, terus jambul burung merpati misalnya. Itu dibikin viral terus gitu ya. Dengan gaya ngomongannya yang manja-manja sedap gitu. Itu kan viral terus, tapi setiap bulan ganti. Itu viral yang. Atau kalau yang lebih kuat lagi, Bu Susi viral yang pakai antara viral kejadian tenggelamkan gitu. Itu orang nunggu banget tuh yang kayak gitu. Tapi harus by struktur, kalau enggak
Berarti bisa dibilang kita nggak bisa kerja sendiri dong untuk bisa nggak bisa. membuat itu jadi viral kan? Yes, nggak Karena bisa. tadi Basili bilang ada jangka waktu idealnya, Ya. di mana nanti konsumen itu udah mendapatkan peak momentumnya. Itu kan pasti akan drop lagi. Yes. Kita harus bikin viral-viral yang baru gitu Yes. ya. Oke, Mas, kalau mungkin kita tahu bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk mungkin juga viralitas ini yang ada di benak saya itu kayaknya kok dimulai dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek gitu ya. Orang melakukan ini, makan ini, dinilai negatif, viral. Identik ke situ nggak sih sebetulnya? Ya, itu yang namanya elemen of surprise. Jadi tadi kan ada conditioning, terus kita siapin elemen surprise gitu ya. Nah, elemen surprise yang paling gampang memang yang aneh atau yang negatif. Iya ya. Tapi biasanya yang aneh ataupun negatif itu efek ke penjualannya agak susah. Oh gitu. Iya, karena negatif kan. Orang udah mengasosiasikan produk kita dengan yang negatif tuh. Itu. Misalnya tadi antara Indomie sama mie gaga gitu. Itu kan udah negatif duluan tuh. Udah negatif duluan. Saya nggak yakin tuh ke bawahnya jualannya mie gaga akan bagus apa enggak. Karena orang udah berangkat dari negatif. Kan yang dijual mie gaga sebetulnya bukan negatifnya. Elemen of surprise. Atau misalnya nih contoh tadi yang satu perfume itu yang dia jualan dengan aroma teh keraton tuh. Dia bilang, aduh rasanya ibu-ibu yang ngomong tuh kemudian gila nggak nyangka ya ada perfume murah, satu kata-kata murah. Kedua, baunya mewah. Oke. Nah, kan tinggal diturunin tuh. Wah, ini Ya. saya nggak kerasa nih lagi di lift atau kok ada bau kayak gini. Gue cari-cari, oh ternyata ini. Gila, ada ya barang murah sebagus ini. Yang ngomong ibu-ibu, circle-nya circle kecil. Micro-influencer. Jadi nggak harus aneh, nggak harus negatif, tapi ada elemen of surprise-nya itu yang penting. Oke, berarti elemen of surprise, terus apa lagi tadi? Terus ngejaga. Terus elemen of surprise, ada kejadian yang paling kuat, baru kita jaga long tail effect-nya istilahnya. Long tail effect, ya. Buntut panjang. Biar orang kemudian jadi beli kan. Oke. Kalau cuma viral lupa, ya udah percuma deh. Betul. Tapi perlu ada repeating nggak sih ke depannya? Harus. Dengan konsep yang berbeda? Konsep berbeda. Nah, viral itu hanya bisa berlaku sekali. Viral itu kayak pelawak. Bukan kayak penyanyi. Kalau pelawak itu kan sekali ngelawak, orang ketawa udah. Kalau dia ngelawak yang sama, basi banget. Tapi kalau penyanyi kan beda. Penyanyi dia semakin sering dinyanyiin, orang semakin suka. Betul. Nah, viral itu kayak pelawak. Jadi harus ada pembaruan biar lebih bagus lagi. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan untuk para pemilik brand agar viralnya itu menghasilkan? Ya, simple. Kita mulai dari sekarang harus belajar manajemen viral. Manajemen viral itu banyak gitu ya. Kita pertama mulai belajar harus mengkondisikan kira-kira target market kita suka dengan yang kayak apa, kebutuhannya apa aja gitu ya. Kemudian kedua ada yang namanya elemen of surprise. Kira-kira elemen of surprise apa aja nih yang ditunggu-tunggu sama konsumen. Gitu. Yang ketiga mau nggak mau kita harus belajar algoritma. Algoritma di Twitter, algoritma di TikTok, algoritma di Facebook gitu. Kira-kira mereka yang lagi viral apa nih? Jadi kita bisa nempel di situ, viralnya jadi tambah. Riding the wave ya? Riding the wave. Oke, baiklah. Nggak pernah cukup untuk bahas masalah viral. Kalau misalnya Anda yang ingin menyaksikan kembali, jangan lupa putar tayangan ulang ini di podcast Smart FM, khususnya di Smart Business, agar Anda tahu bagaimana sih sebetulnya produk Anda juga bisa viral kok. Tapi viral yang menghasilkan ya, karena ada istilah viral terstruktur dan juga viral tidak terstruktur. Semoga bermanfaat. Saya Daniel Adam. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.